109 tahun yang lalu, 14 April 1921, kapal Titanic menabrak gunung es besar dan akhirnya ditenggelam, menewaskan 1.500-an orang lebih penumpang maupun awak kapal itu. 56 tahun sebelumnya, 14 April 1865, Presiden ke-16 Amerika, Abraham Lincoln, ditembak dan akhirnya dia tewas. Banyak peristiwa bersejarah dalam kehidupan kita yang sangat-sangat membekas dan terus dikenang karena ia memberikan sebuah pelajaran atau hal yang bermakna pada setiap orang. Ada banyak peristiwa dalam kehidupan kita yang bersejarah pastinya, yang sangat penting kita kenang karena ia memberikan makna atau pelajaran tertentu dalam hidup kita. Peristiwa-peristiwa bersejarah itu bisa saja yang komunal, seperti pergantian presiden, atau bencana alam yang begitu luar biasa dahsyat dan berpengaruh dalam kehidupan kita. Atau bisa juga yang bersifat personal. Misalnya saudara sakit, saudara kehilangan orang yang saudara kasihi, atau saudara mendapatkan promosi jabatan. Peristiwa-peristiwa itu pasti bersejarah dalam hidup saudara. Bacaan leksionari harian Revised Common Lectionary 14 April 2021. Salah satunya adalah Mazmur 135. Pemazmur mengungkapkan beberapa fakta sejarah dalam kehidupan umat Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-8 dan ke-9, pemazmur mengungkapkan bagaimana orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ada banyak tulah yang terjadi dan berujung pada tulah di mana anak sulung orang-orang Mesir akhirnya harus meninggal. Bukan hanya peristiwa di tanah Mesir, tetapi pemazmur juga mengungkapkan peristiwa di tanah Kanaan. Ayat yang ke-11 dan 12 menyebutkan Sihon, raja orang Amori, dan Og, raja negeri Basan, dan segala kerajaan Kanaan ditaklukkan oleh Tuhan. Peristiwa yang sangat bersejarah. Banyak peristiwa-peristiwa sejarah dalam kehidupan umat Tuhan yang membuat mereka mengenal bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Tuhan adalah Allah yang berdaulat atas sejarah. Membuat mereka mengetahui bahwa Tuhan ini adalah pribadi yang hidup. Ia maha mendengar, Ia maha melihat. Berbeda dengan Allah yang lainnya, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, karena Ia buatan manusia. Perjalanan sejarah umat Israel menegaskan bahwa Ia adalah Allah yang hidup. Allah adalah yang berdaulat atas sejarah. Saudara, mungkin hari ini ada peristiwa-peristiwa bersejarah dalam hidup saudara. Mungkin saudara divonis sakit pada saat ini, padahal saudara tidak pernah ke rumah sakit. Mungkin saudara saat ini kehilangan orang yang saudara kasihi. Saudara kehilangan pekerjaan, atau saudara mendapatkan pekerjaan atau promosi jabatan. Saudara mendapatkan berkat luar biasa hari ini. Peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa bersejarah dalam hidup saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara hari ini, kita mau mengatakan bahwa Tuhan berdaulat atas seluruh peristiwa hidup kita. Dan kalau Tuhan berdaulat, sama seperti apa yang diungkapkan oleh pemazmur, pemazmur menegaskan bahwa hanya Dia yang patut dipuji. Apapun peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan berdaulat di dalamnya. Dan kalau Tuhan berdaulat, maka Ia kenal apa yang terjadi dalam hidup kita. Ia tidak meninggalkan kita. Kalau saat ini saudara sedang gelisah, apa yang terjadi dalam hidupku? Apakah penyakit ini bisa tersembuhkan? Mungkinkah aku menjalankan tugas-tugas yang Tuhan percayakan? Apakah hari depan nanti anak-anakku, keluargaku bisa cukup? Bagaimana masa depanku? Saudara, kalau Tuhan adalah Allah yang berdaulat dalam kehidupan sejarah kita, maka Ia juga Allah yang akan mengatur segala sesuatu yang akan ke depan terjadi. Percayalah bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia akan menyatakan kepada kita bahwa Ia adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengar seru saudara, Allah yang melihat setiap pergumulan saudara. Ia mengerti saudara.
Karena Allah berdaulat atas sejarah, maka teruslah kuat, jangan pernah menyerah.